Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, pertemuan keempat, materinya adalah seremonial, formal, dan kegiatan rutin di sekolah. Nah, kita awali dengan seremonial resmi ya. Di sekolah itu ada apa saja? Contohnya ada upacara hari Senin. Nah, ini upacara bendera setiap hari Senin itu biasanya dilaksanakan ya sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian mulai dari menata barisan, persiapan, dan bahkan untuk yang bertugas itu biasanya sudah latihan dari hari Sabtu sebelumnya gitu. Kemudian tujuannya, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menerapkan tata upacara yang baik dan benar. Nah, terlebih yang di kelas rendah ya, kelas 1, 2, nah itu untuk berlatih. Oh, upacara itu seperti apa sih? Harus seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian tujuan khususnya, pengertian dan ruang lingkup tata upacara sipil dan tata upacara sekolah, kemudian dasar hukum tata upacara sipil dan upacara bendera, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam upacara resmi, kemudian proses pelaksanaan, susunan acara, kelengkapan, dan perlengkapan upacara resmi. Tujuannya apa ya diselenggarakan upacara di sekolah? Yang pertama, membiasakan bersikap tertib dan disiplin, membiasakan berpenampilan rapi, meningkatkan kemampuan memimpin, membiasakan kesediaan dipimpin, membina kekompakan dan kerjasama, dan mempertebal rasa semangat kebangsaan. Nah, ini dari Direktorat dari zaman 1998 ya. Nah, seperti itu. Kemudian pengertian upacara bendera di sekolah. Nah, pengertiannya apa? Jadi upacara ini adalah kegiatan pengibaran atau penurunan bendera kebangsaan RI ya, Republik Indonesia Sang Merah Putih yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu atau saat yang telah ditentukan. Kemudian tentunya dihadiri oleh siswa dan diselenggarakan secara tertib dan khidmat di sekolah. Nah, ini dari Direktorat Pembinaan Kesiswaan Dikdasmen Dikbud dari tahun 98 yang lalu. Kemudian pengertian upacara bendera sekolah bisa juga kita simbolkan kegiatan pengibaran dan penurunan bendera kebangsaan Republik Indonesia Sang Merah Putih yang dilaksanakan di saat tertentu dan saat yang telah ditentukan diselenggarakan secara khidmat di sekolah. Nah, jadi tidak hari Senin saja ya, mungkin kalau memperingati Hari Pramuka, Hari Kemerdekaan, dan sebagainya diperingati dengan adanya upacara. Nah, sekarang ruang lingkup TUS ya. Nah, ini ada upacara umum, upacara khusus. Nah, kalau upacara umum, ini upacara secara umum di lapangan yang urut-urutan acaranya telah ditentukan di instansi atau perkantoran resmi pemerintah, misalnya upacara HUT kemerdekaan, upacara Hari Besar Nasional, upacara sertijab, upacara pembukaan dan penutupan kegiatan, dan lain-lain. Nah, itu upacara umum. Tapi kalau upacara khusus, nah ini ya upacara yang dilaksanakan secara khusus. Misalnya seperti ini ya. Ini upacara budaya ya. Upacara kebudayaan seperti itu. Kemudian busana upacara sekolah, upacara misalnya setiap hari Senin itu biasanya siswanya pakai seragam sekolah dan topi pet ya. Kemudian kalau guru dan perangkat sekolah pakaian yang telah ditentukan oleh daerah atau sekolah masing-masing. Kemudian kalau upacara Hari Besar Nasional, siswa pakaian seragam sekolah dan topi pet, petugas upacara pakaian yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian guru dan perangkat sekolah pakaian yang telah ditentukan oleh daerah atau masing-masing. Kemudian pelaksanaan atau prosesi upacara bendera rutin tanggal 17 atau setiap hari Senin. Nah, yang pertama, pemimpin upacara memasuki lapangan. Nah, ini seperti tata upacara yang dibacakan petugasnya ya. Yang kedua, kemudian penghormatan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara.
Kemudian yang ketiga, laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Kemudian pembina upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Terus penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara. Kemudian laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai dan sebagainya. Nah, biasanya yang bertugas sebagai pembina itu kalau di upacara hari Senin di sekolah itu bergantian ya. Jadi teman-teman bersiap ketika menjadi guru di sekolah ya harus siap menjadi pembina upacara ya setiap hari Senin bergantian dengan guru lainnya gitu. Jadi tidak harus kepala sekolah terus gitu. Kemudian poin yang kedua, kegiatan rutin di sekolah. Nah, ini pendidikan formal, ada program intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, kalau intrakurikuler berarti di dalam kurikuler ya, yaitu seluruh mata pelajaran ya. Di situ ada apa matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Tapi kalau kokurikuler, studi atau kunjungan lapangan, contohnya karya wisata, sanggar seni, taman budaya, madrasah diniyah, komunitas bahasa dan sastra. Nah, itu kegiatan kalau di apa namanya? Kalau misalnya seperti field trip. Nah, field trip di sekolah dasar. Nah, itu masuknya ke kurikuler. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler ya, contohnya pramuka, paskibraka, palang merah remaja, olahraga, dokter kecil atau dan lain sebagainya. Kemudian ada hidden core. Hidden core itu kurikulum yang tersembunyi ya. Jadi tidak dituliskan dalam kurikulum yang tertera. Nah, misalnya apa? Upacara bendera, lagu nasional atau daerah, membaca buku, berdoa bersama, membersihkan lingkungan, latihan memimpin di kelas dan sebagainya. Nah, aspek kegiatannya ini dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau sifat kegiatannya, intra itu merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap siswa, tapi kalau ekstra ini kegiatan penunjang ya. Jadi sesuai bakat minat atau keinginan siswanya ya, pengen apa untuk mencapai program kegiatan kurikuler serta untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Kemudian untuk waktu pelaksanaan, kalau intra tentu saja pasti dan tetap ya terjadwal, kemudian terus-menerus setiap hari sesuai kalender akademik. Tapi kalau ekstra ini sangat bergantung pada sekolah yang bersangkutan, lebih bersifat fleksibel dan dinamis dan biasanya ya menyesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan ekstra di sekolah masing-masing. Kemudian sasaran dan tujuan, kalau intra itu berhubungan dengan kegiatan untuk menumbuhkan kemampuan akademik siswa, tapi kalau ekstra lebih menumbuhkan pengembangan aspek-aspek lain seperti minat bakat, kepribadian, kemudian kemampuan sebagai makhluk sosial di samping tentu saja sebagai membantu pencapaian tujuan kegiatan kurikuler. Nah, kalau program intrakurikuler ini sifatnya wajib mengikat ya, terus waktunya tetap pasti. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, sasaran dan tujuan menumbuhkan kemampuan akademik ya, terkait dengan akademik. Kemudian teknik pelaksanaan ketat dan teratur sesuai dengan kalender akademik. Nah, evaluasinya biasanya dengan tes atau ujian. Kemudian kalau kurikuler, ini kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Kemudian kalau ekstra, kegiatan yang lebih bersifat keminat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, dan kegiatan keagamaan. Kemudian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bersifat rutin, spontan, dan keteladanan, dan sebagainya. Kemudian kalau kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pelaksanaan sebagaimana telah direncanakan. Kemudian apa ekstrakurikuler? Kegiatannya ya pendidikan di luar mata pelajaran dan bimbingan konseling untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Kegiatan khusus melalui kegiatan khusus ya yang diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Nah, kemudian penilaiannya dari waktu penilaian kegiatan ekstra dalam satu semester untuk setiap siswa. Bentuknya kualitatif disertai deskripsi pada kolom pengembangan di laporan hasil belajar. Kemudian bentuk laporannya dilaporkan kepada kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab kegiatan.
Nah, sekian dan terima kasih. Semoga memberikan gambaran yang lebih jelas lagi ya terkait dengan pelaksanaan, eee, seremonial di sekolah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.